Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Habjaniyah dengan NIM akhir 17 dari kelas 2A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis fonologi sebagai tugas akhir semester mata kuliah fonologi yang diampu oleh Bu Neneng Nurjanah M.Hum. Langsung saja, pada slide pertama kita akan membahas analisis fonem. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu fonemik, apa itu fonem. Fonem adalah kajian yang menyelidiki bunyi bahasa dengan melihat fungsinya. Apakah bunyi tersebut membedakan makna atau tidak? Kemudian, fonem adalah satuan bunyi bahasa yang membedakan makna. Jika pada fonetik, fon adalah satuan bunyi bahasa terkecil dan menjadi objek kajiannya, maka fonem adalah satuan bunyi bahasa yang membedakan makna dan merupakan objek kajian dari fonemik. Analisis fonem digunakan untuk mencari apakah fonem tertentu membedakan makna atau tidak. Caranya dengan menggunakan pasangan minimal. Pasangan minimal adalah sebutan untuk dua kata yang memiliki makna berbeda, memiliki bunyi yang sama, dan terdapat satu perbedaan bunyi. Contoh yang pertama ada analisis fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang tidak mengalami hambatan suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka, sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Contohnya ada pada tabel. Yang pertama ada fonem A dan I. Terlihat pada tabel pasangan minimal terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu A dan I, pada kata mata dan mati. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna, di mana mata yang bermakna indera untuk melihat atau indera penglihat, dan mati yang bermakna sudah hilang nyawanya atau tidak hidup lagi. Dengan demikian, bunyi A dan I pada pasangan minimal ini adalah fonem vokal. Selanjutnya, ada fonem E dan A. Pada pasangan minimal ini terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu E dan A pada kata serang dan sarang. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna, di mana serang yang artinya menyerang atau ibu kota di Provinsi Banten, dan sarang yaitu tempat yang dibuat atau yang dipilih oleh binatang. Dengan demikian, bunyi E dan A pada pasangan minimal ini adalah fonem vokal. Selanjutnya, fonem U dan I. Pada pasangan minimal ini terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu U dan I. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi yang membedakan makna, duri dan diri. Duri yang bermakna bagian tumbuhan yang runcing dan tajam, sedangkan diri adalah orang atau seorang yang terpisah dari yang lain atau badan. Dengan demikian, bunyi U dan I pada pasangan minimal ini adalah fonem vokal. Selanjutnya, fonem O dan I pada kata kota dan kita. Pada pasangan minimal ini, dua bunyi tersebut berbeda. Bunyi O dan I memiliki fungsi membedakan makna, di mana kota
yang bermakna daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat, sedangkan kita merupakan pronomina persona pertama jamak yang berbicara bersama dengan orang lain termasuk yang diajak bicara. Dengan demikian, fonem O dan I adalah fonem vokal. Selanjutnya A dan U. Pada kata sapi dan sapu. Pada pasangan minimal ini terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi A dan U. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi yang membedakan makna, di mana sapi yaitu binatang pemamah biak, bertanduk, berkuku genap, berkaki 4, bertubuh besar, dipiara untuk diambil daging dan susunya, atau biasa disebut lembu. Sedangkan sampu adalah alat rumah tangga yang dibuat dari injuk untuk membersihkan debu-debu di rumah. Selanjutnya adalah contoh dari fonem konsonan. Masih pada analisis fonem menggunakan pasangan minimal. Yang pertama ada bunyi beh dan keh pada kata buku dan kuku. Pada pasangan minimal ini terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi beh dan keh. Kedua bunyi ini memiliki fungsi membedakan makna, di mana buku yang bermakna lembar kertas yang berjilid atau berisi tulisan atau kosong, sedangkan kuku yang bermakna zat tanduk tipis yang tumbuh melekat pada ujung jari tangan atau kaki. Dengan demikian, bunyi beh dan ke adalah fonem konsonan. Selanjutnya ada bunyi eng dan em pada kata malang dan malam. Pada pasangan minimal ini terdapat bunyi yang berbeda, bunyi eng dan em, dan memiliki fungsi membedakan makna, di mana malang yang berarti bernasib buruk, celaka, sial, sedangkan malam yang berarti waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Dengan demikian, bunyi eng dan em adalah fonem konsonan. Selanjutnya ada bunyi teh dan en pada kata amat dan aman. Nah, pada pasangan minimal ini kan terdapat dua bunyi yang berbeda. Bunyi en dan te yang memiliki fungsi membedakan makna, di mana amat artinya itu terlalu atau sangat, sedangkan aman artinya bebas dari bahasa. Dengan demikian, bunyi t dan en ini adalah fonem konsonan. Selanjutnya bunyi p dan f. Bunyi ini memiliki fungsi yang membedakan makna, yaitu pada kata kapan yang bermakna kata tanya untuk menanyakan waktu, sedangkan kafan yaitu kain putih pembungkus mayat. Dengan demikian, bunyi p dan f adalah fonem konsonan. Selanjutnya ada bunyi r dan j pada kata baru dan baju. Pada pasangan minimal ini terdapat dua bunyi yang berbeda, bunyi r dan j, dan memiliki fungsi yang membedakan makna, di mana baru artinya belum pernah ada atau dilihat sebelumnya, sedangkan baju pakaian penutup badan bagian atas. Dengan demikian, bunyi r dan j merupakan fonem konsonan. Yang terakhir ada bunyi as dan r. Pada pasangan minimal ini terdapat dua bunyi yang berbeda, bunyi as dan r. Pada kata masak dan marak yang memiliki fungsi membedakan makna, di mana masak adalah sudah tua dan sampai waktunya untuk dipetik, dimakan, dan sebagainya. Sedangkan marak adalah terang, mencolok, tentang warna, meningkat, ramai. Dengan demikian, bunyi as dan merupakan fonem konsonan. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu
fonem, konsonan, dan vokal berdasarkan tabel IPA International Phonetic Alphabet. Setelah kita menemukan fonem-fonem dengan menggunakan pasangan minimal dari tabel sebelumnya, selanjutnya kita akan memetakan fonem-fonem tersebut ke dalam tabel IPA. Langsung saja, yang pertama ada fonem konsonan berdasarkan tabel IPA. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa arti dari setiap tabel. Yang pertama ada bilabial. Bilabial artinya pembunyian bunyi bahasa yang melibatkan dua bibir. Berikutnya labiodental. Labiodental adalah pembunyian bunyi bahasa yang melibatkan gigi. Selanjutnya ada alveolar. Alveolar adalah pembunyian bahasa yang melibatkan gusi atas. Lalu palatal. Palatal adalah pembunyian bunyi bahasa yang melibatkan langit keras. Dan velar. Velar adalah pembunyian bunyi bahasa yang melibatkan langit lunak atau pangkal lidah. Lalu sebelah kiri ada plosive. Plosive artinya konsonan yang dihasilkan jika udara yang keluar tertutup secara sempurna dan terbuka dengan tiba-tiba, atau bisa dikatakan mengalami peletupan atau meletup. Kemudian nasal. Nasal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara melalui hidung. Lalu ada trill. Trill atau getaran melibatkan artikulator aktif yang dilakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif sehingga getaran terjadi berulang-ulang. Kemudian ada frikatif. Frikatif atau geseran ialah bunyi yang dihasilkan jika udara menggeser alat ucap. Selanjutnya ada aproksioman atau pembunyian semi vokal. Contoh dari bilabial plosive adalah bunyi p dan b. Kemudian bilabial nasal ialah bunyi Selanjutnya, bunyi labiodental dan frikatif ialah bunyi f. Selanjutnya, alveolar plosive. Contoh bunyinya bunyi t. Kemudian alveolar nasal. Alveolar nasal contoh bunyinya adalah bunyi n. Kemudian ada alveolar trill. Contoh bunyinya adalah Selanjutnya alveolar frikatif. Contoh bunyinya adalah bunyi S. Selanjutnya ada palatal aproksioman, yaitu bunyi J. Kemudian ada velar plosive. Contoh bunyinya adalah bunyi K. Lalu ada velar nasal. Contoh bunyinya adalah bunyi ang. Selanjutnya, fonem vokal berdasarkan tabel IPA bisa dilihat pada slide ini. Selanjutnya, distribusi fonem. Menurut Haidt, distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di satuan ujaran atau sebuah kata atau morfem. Setelah kita menganalisis fonem, kemudian memetakan berdasarkan tabel IPA, selanjutnya kita akan mendistribusi fonem dari tabel A atau dari fonem-fonem yang sudah kita cari tadi. Pertama, ada fonem A. Bunyi A pada awal kata. Contohnya aman. Lalu fonem A pada tengah kata. Baju. Selanjutnya fonem A pada akhir kata. Kita. Lalu ada fonem I pada tengah kata. Kita. Kemudian fonem I pada akhir kata duri. Lalu ada fonem U pada tengah kata kuku dan fonem U pada akhir kata baru. Selanjutnya fonem E pada tengah kata serang. Lalu ada fonem O pada tengah kata kota. Selanjutnya ada fonem B pada kata baju. Fonem P pada tengah kata kapan dan sapi. Kemudian ada fonem T pada tengah kata mata dan pada akhir kata amat. Selanjutnya ada fonem D pada awal kata duri. Fonem K pada awal kata kota. Fonem K pada tengah kata buku. Fonem K pada akhir kata marak. Selanjutnya ada fonem M
pada awal kata masak, pada tengah kata aman, dan akhir kata malam. Selanjutnya ada fonem N pada akhir kata aman, fonem Z pada tengah kata baju, fonem F tengah kata kafan, fonem S pada awal kata sapi, pada tengah kata masak. Selanjutnya ada fonem L pada tengah kata malam, lalu fonem eng pada tengah kata malang. Selanjutnya ada fonem eng pada akhir kata malang, lalu terakhir ada fonem pada tengah kata marak. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis kluster. Kluster adalah deret konsonan yang masih terdapat pada satu silabel atau suku kata. Contohnya pada tabel terdapat kluster BR pada kata Brawijaya dengan struktur silabel konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatik onset nuklus. Kemudian ada pada kata brankas atau brankas dengan struktur silabet konsonan-konsonan vokal konsonan dan struktur fonotatik onset nuklus koda. Selanjutnya ada brutal. Terdapat struktur silabel konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatik onset nuklus. Kemudian ada kluster BL pada kata blues dengan struktur silabel konsonan-konsonan vokal konsonan dan struktur fonotatik onset nuklus koda. Kemudian ada kluster BY pada kata biur. Terdapat struktur silabel konsonan-konsonan vokal konsonan dan struktur fonotatik onset nuklus dan koda. Slide selanjutnya adalah alofon. Kita sudah menganalisis fonem, distribusi fonem, kemudian memetakan kepada tabel IPA. Selanjutnya adalah alofon atau variasi bunyi fonem atau bisa dikatakan realisasi bunyi fonem sesuai dengan lingkungannya. Contohnya pada fonem U ada suku kata terbuka dengan contoh kata buku, kuku. Kemudian ada fonem E. Fonem E pada kata suku kata terbuka yaitu serang. Fonem A suku kata terbuka mata, mati, dan suku kata tertutup masak, marak, malam. Selanjutnya ada fonem I pada kata mati, mati, dan fonem O pada kata kota, kota. Kemudian ada fonem P pada suku kata terbuka kapan, dan fonem B pada suku kata terbuka baru, buku. Kemudian ada fonem T. Fonem T pada kata mata, suku kata terbuka, dan fonem S, suku kata terbuka sarang. Selanjutnya ada fonem K, suku kata terbuka kalam, dan suku kata tertutup mas. Selanjutnya ada fonem M pada suku kata terbuka mati dan malam. Selanjutnya fonem R pada suku kata terbuka baru. Kemudian ada fonem N pada suku kata terbuka kapan dan fonem eng pada suku kata terbuka sarang. Selanjutnya fonem Z pada suku kata terbuka baju dan fonem L pada suku kata terbuka lahan dan palu. Selanjutnya fonem F pada kata kafan dan terakhir ada fonem D dengan suku kata terbuka diri. Itulah analisis fonologi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.